upaya dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia, Indonesia memiliki dua cara. Yang pertama dengan diplomasi, yaitu melalui perundingan-perundingan. Yang kedua dengan kekuatan militer atau dengan kekuatan bersenjata. Sebelumnya, diplomasi sendiri adalah proses komunikasi dan negosiasi antara negara atau organisasi internasional untuk mencapai tujuan bersama atau untuk menyelesaikan konflik secara damai. Contoh diplomasi dalam kehidupan sehari-hari. 1. Musyawarah untuk menyelesaikan konflik. 2. Negosiasi antar pihak tanpa kekerasan atau dengan kepala dingin. 3. Perundingan kerjasama antar organisasi atau negara. Contoh diplomasi nasional yaitu Konferensi Meja Bundar atau KMB yang dilakukan pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949 di Den Haag, Belanda. Tujuan adanya Konferensi Meja Bundar atau KMB. 1. Untuk mengakhiri konflik Indonesia-Belanda. 2. Mendapat pengakuan kedaulatan Indonesia. 3. Menyerahkan kekuasaan Belanda kepada Indonesia atau yang disebut RIS, Republik Indonesia Serikat, pada 27 Desember 1949. Selanjutnya yaitu risiko atau akibat diplomasi tanpa kekuatan militer dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Yang pertama, mudah dipermainkan dan diingkari. Contoh, pada Perjanjian Linggarjati dan Perjanjian Renville, Belanda melanggar kesepakatan karena merasa Indonesia tidak cukup kuat secara militer untuk melawan. Yang kedua, ancaman kedaulatan tetap besar. Contohnya, tanpa kekuatan militer, Indonesia berisiko kehilangan wilayah atau dipaksa menerima syarat yang merugikan demi menghindari konflik bersenjata. 3. Wilayah republik semakin menyempit. Contohnya, akibat diplomasi tanpa dukungan kekuatan militer yang kuat, wilayah Republik Indonesia semakin terdesak. Bahkan setelah Perjanjian Renville, hanya tersisa Yogyakarta. Jadi kesimpulannya, diplomasi tanpa kekuatan militer membuat Indonesia berada pada posisi rentan atau mudah sekali ditekan. Karena itu dalam sejarah perjuangan Indonesia, diplomasi harus berjalan beriringan dengan perjuangan fisik atau militer, agar kemerdekaan benar-benar dipertahankan. Di tengah tensi yang belum mereda antara Iran dan Amerika Serikat, para komandan senior Angkatan Darat Teheran melangsungkan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi di Kementerian Luar Negeri Selasa 10 Februari 2026. Momen ini terjadi dalam rangka peringatan Revolusi Islam dan terjadi selang beberapa hari usai negosiasi yang dilakukan pihak Iran dan Amerika Serikat di Oman. Para pejabat militer dan Menteri Luar Negeri Araghchi berjanji siap menghadapi ancaman di tengah tekanan Amerika Serikat. Pertemuan baru ini dihadiri Panglima Angkatan Darat Mayor Jenderal Amir Hatami, wakilnya untuk koordinasi Laksamana Muda Habibullah Sayyari, dan Panglima Angkatan Laut Laksamana Muda Shahram Irani, dan pejabat senior lainnya. Melalui pembicaraan bersama, kedua pihak menekankan penggunaan terkoordinasi kemampuan diplomatik dan pertahanan Iran untuk melawan ancaman asing. Araghchi turut memberi pengarahan kepada para komandan tentang putaran terbaru negosiasi nuklir tidak langsung dengan Washington. Iran disebutnya mendekati diplomasi dengan percaya diri dan kuat, mengandalkan kesiapan angkatan bersenjata. Trump menggambarkan situasi bagi Iran sebagai sebuah pilihan biner antara diplomasi atau konfrontasi fisik. Selain itu, ia juga mengindikasikan bahwa pihaknya mengantisipasi putaran kedua negosiasi dengan para pejabat Iran minggu depan dengan mengklaim bahwa Teheran kini lebih serius terlibat. Hatami menekankan
Saat ini, angkatan bersenjata mereka jauh lebih kuat. Ia memperingatkan, setiap kesalahan langka oleh musuh akan disambut dengan respons yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kedua pihak turut menekankan pentingnya mengintegrasikan kemampuan diplomatik dan militer untuk menghadapi ancaman asing secara efektif. Selamat berjuang. Terima kasih. Sukses.